pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu dari anda pimpin untuk berdoa. Silakan. Yang tidak hadir hari ini, Randy ada konfirmasi katanya ke Bandung. Randy kemudian Imam, Lutfi ada, Riki, di mana Riki? Kita mulai saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini itu intinya adalah kalian
Yang terakhir, nah kalian harus mampu menyebutkan karakteristik dari anggota keluarga masing-masing. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya tahapan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama kalian menyimak, mengamati, kemudian bertanya jawab, berdiskusi. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas melalui kelompoknya masing-masing. Terus mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian nanti yang terakhir adalah penugasan. Kemudian, nah kita lanjut. Nah, coba diamati, ada gambar apa? Diamati di depan. Ada gambar apa? Nah, lingkungan tempat tinggal di kota atau di desa? Desa. Di desa. Ada apa? Tani. Ada hamparan apa? Coba kalian amati ini pantai, dataran rendah atau dataran tinggi? Coba kita bandingkan dengan tempat tinggal kita masing-masing. Contohnya di sini, lingkungan Babakan Sawah, daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Kalau di Babakan Salam, mata pencarian penduduknya apa? Petani apa? Banyaknya petani Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya kita terbang sebentar ke daerah mana? Nah, ke daerah Bali. Kalau di Bali, ada yang pernah ke Bali? Nah, di Bali itu adalah destinasi wisata favorit para wisatawan, baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, karena di Bali itu terkenal dengan pantai. Coba bandingkan dengan kita ada pantai tidak? Tidak, di daerah kita tidak ada pantai. Yang ada pantai itu, nah ini kita bahas. Tadi ada apa? Kalau di pantai kerjanya nelayan itu apa nelayan? Nah, selain pantai, nah di Bali juga itu ada apa? Ada pedagang, kemudian di dalam itu kalau di pantai. Selain pantai, di daerah Tabanan, di buku coba dilihat di daerah Tabanan tadi. Nah, di sini coba dibaca dari hei teman-teman. Hai teman-teman, namaku Dayu, aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Kita cari tahu, kita bandingkan dengan tempat tinggal kita masing-masing. Nah, daerah Tabanan Bali, pantai, kemudian ada juga perbukitan sawah. Kalau dataran rendah berarti mata pencariannya sebagai apa? Dataran rendah. Jadi kalau dataran tinggi, perkebunan atau petani. Perkebunan apa dataran tinggi? Terus, nah untuk lebih jelasnya silakan kalian baca secara bersama-sama. Baca. Lingkungan
pekerjaan sesuai tempat tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalian amati. Apa kabar anak-anak yang sehat? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis. Jadi setiap daerah penduduknya itu bermata pencariannya berbeda. Seperti tadi dijelaskan di pantai sebagai kemudian dataran rendah sebagai petani, dataran tinggi sebagai petani. Tapi dataran tinggi dan dataran rendah pertaniannya itu berbeda. Kalau di kita di mana? Di daerah misalkan desa Tanian, kampung Babakan Salam atau tempat kalian tinggal masing-masing kalian amati. Kalau mau pulang sekolah atau berangkat sekolah, kalian melihat penduduknya itu bermata pencarian tadi sudah disebutkan bermata pencarian sebagai petani. Kemudian, yang selanjutnya untuk lebih memahami jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini ada laporan kalian kalau mau berangkat ke sekolah, kalau pulang sekolah, kalau main, sering melihat orang bekerja, sering di mana? Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 bila dibagikan. Kelompok 2 Citra. Kelompok 3 silakan ketuanya ambil. Dibuka. Nah, di sana ada LKPD-nya diberikan nama terlebih dahulu. Nama dan kelas. Nama diberikan nama terlebih dahulu. Untuk LKPD diberikan nama terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang akan kita kerjakan hari ini yaitu adalah lembar kerja yang pertama. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya dipresentasikan, didiskusikan atau ditampilkan di depan. Nah, ada kelompok masing-masing. Nah, di halaman 4 LKPD halaman 4 di sana ada menyajikan laporan hasil diskusi. Nama, ada nama. Nah, nama kelompok tulis nama kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ke kelas. Yang pertama, nama daerah tempat tinggalku. Berarti per kelompok. Kelompok 1 tadi daerah mana? Sawadangsi. Kelompok 2 daerah mana? Babakan Salam atau Cipunding. Kelompok 3 Samabera. Nama daerah tempat tinggalku. Nah, disebutkan nama daerah tempat tinggalku adalah kampung anu. Nah, tempat tinggalku nomor 2. Dilihat nomor 2. Tempat tinggalku termasuk daerah mana? Pantai, dataran rendah, dataran tinggi ditulis di bawahnya titik-titiknya. Daerah tempat tinggalku berada di mana itu. Kemudian nomor 3 dibuka di halaman 5 mata pencarian penduduk. Nah, mata pencarian penduduk di tempat kalian tinggal kalian masing-masing. Nah, mata pencarian penduduk di daerahku sebagian besar adalah Nomor 4 transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Transportasi, alat transportasi. Kalau ada motor misalkan bertanya berangkat dengan motor, sebutkan. Kalau tidak ada motor berarti penduduk berangkat untuk bekerjanya itu. Nah,
dikerjakan selama 15 menit secara berkelompok diskusi. Kalau ada kesulitan boleh di kelompok 2. Kelompok 3 mengikuti silakan. Kelompok diskusi. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi ke-18. Silakan. Kelompok 1. Ya, silakan ke depan. Untuk kelompok 2 dan 3 silakan menyimak. Nanti kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan kepada kelompok dari kelompok 2 dan 3. Nanti bisa ditanggapi kalau tidak ada yang dimengerti. Silakan kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ke depan dari 2 dan 3. Diskusi perkenalkan dulu. Di depan. Jadi, silakan dengarkan mulai. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi kelompok 1. 1. Berada
Ya sudah. Ada yang ditanyakan kelompok 2, 3? Cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perhatikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca diskusi kelompok 2. Nama kelompok 2 kelas 4, alamat tempat acara, nama daerah tempat tinggal, dalam acara Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Nama daerah tempat tinggal Kampung Sawah Barat, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. 2. Tempat tinggal termasuk daerah A. Pantai rendah, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku bermata pencarian petani padi, pedagang, peternak, buruh, petani, dan lokasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku berjalan kaki. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 setelah Bapak simak hasil diskusinya itu hampir sama. Karena kita berada di daerah yang kelompok 1 tadi kita bahas kelompok 1. Kelompok 1 daerahnya tadi daerah mana? Orang Sawanangsi. Orang Sawanangsi itu bermata pencarian terbanyaknya itu katanya adalah sebagai petani. Kemudian untuk berangkat bekerjanya pakai apa? Berjalan kaki. Kemudian kelompok 2 daerah tempat tinggalnya di Babakan Salam atau Kampung Cimundik Lewe. Nah, hasilnya tadi bahwa banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai apa? Petani, kemudian ada apa lagi? Pedagang, kemudian peternak apa? Domba, terus kerbau ada, sapi tidak ada. Kemudian kelompok 3 daerah tempat tinggalnya itu di mana tadi? Sawah Barat. Kalau di Sawah Barat tadi katanya banyak penduduk bermata pencarian sebagai petani, terus ada pedagang, ada peternak, ada peternak apa? Kambing, sapi ada, kerbau, ayam. Nah, jadi hampir sama. Kesimpulannya bahwa penduduk di kampung atau di tempat tinggal kalian masing-masing itu sama sebagai petani, sebagian besar itu ada juga sebagai pedagang dan peternak. Peternak apa? Domba, ayam, atau kerbau. Nah, sekali lagi
tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nanti akan ditilai nanti. Ya, iya akan ditilai. Nah, tadi kalian di daerah kalian itu bermata pencarian banyaknya sebagai apa? Petani. Nah, sebagai petani. Nah, tadi Dayu, orang mana Dayu? Orang Bali katanya pergi liburan ke tempat neneknya. Ke tempat neneknya, oleh neneknya diceritakan sebuah cerita. Cerita itu apa? Asal mula bukit menceritakan seorang petani padi. Petani yang ada di daerah mana? Tadi Pak? Bali, di daerah Tabanan. Nah, sekarang kalian simak video. Nah, simak. Semua harta Panjenengan habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjenengan jatuh miskin. Sedangkan rombongan tangkai sama Panjenengan sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Cakar. Sudah diamati? Nah, kalau sudah silakan sekarang kalian buka LKPD halaman 7. Di halaman 7. Halaman 7. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisanmu di depan. Dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Kerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Cetuk? Kemudian nomor 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Tadi kan ada tokoh. Kemudian apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pesannya untuk kita itu apa? Jadi cerita. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Perwakilan kelompok pada sudah selesai.
siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Berbicara? Apa itu yang memerankan cerita? Apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Perannya adalah untuk kita. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pesan untuk kita semua dari cerita tersebut. Pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut kepada kita. 5 menit lagi. Nanti perwakilan dari setiap kelompok satu orang ke depan. Satu orang dari tiap kelompok satu orang, kelompok 2 satu orang, kelompok 3 satu depan untuk melaporkan hasil pekerjaan. Nanti akan dipilih. Kelompok 3, ya. Silakan dari kelompok mana dulu yang ingin ke depan satu orang. Kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3, ya silakan. Siapa? Ananda Amer. Tepuk tangan untuk Amer. Coba didengarkan satu orang saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. wabarakatuh. Satu, suami Siapa? siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Sapu? Satu, suami pagi. 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Petani dan sepasang suami istri dan sepasang anak-anak. 3, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Jangan sombong, jangan serakah, dan jangan mengampur-ngampurkan. Ya, tepuk tangan untuk Amer. Silakan satu perwakilan tiap kelompok. Citra, siap? Silakan. Tepuk tangan untuk Citra. Ya, silakan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Sapu? Petani dan buruh desa. Apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Petani pagi. 3, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Tidak boleh serakah dan tidak boleh sombong. ya, tepuk tangan untuk Ananda Citra. Bagus. Bagus semua. Silakan kalau perwakilan kelompok 1. Tidak atau tidak? Silakan tidak. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, semuanya yang ke depan itu jawabannya bagus-bagus sekali. Sudah tepat. Tetapi nah,
ada yang belum sesuai. Dalam cerita asal mula Bukit Catu yang tadi bahwa awalnya itu petani penduduk desa itu hidup dengan makmur, berkecukupan dari hasil bertani. Bertani apa? Bertani. Ada seorang petani yang mengucapkan syukur, berjanji kepada dewa mempersembahkan nasi catu. Sehingga lama-kelamaan petani tersebut menjadi sombong. Kenapa? Karena doanya itu dikabulkan oleh dewanya, oleh Tuhan. Sehingga akhirnya petani tersebut menjadi miskin. Kenapa menjadi miskin? Nah, karena apa lagi? Karena apa lagi? Tidak bersyukur. Nah, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, tokohnya ini diperankan oleh ada petani, ada istri petani, kemudian ada penduduk. Jadi jawabannya bersama semua, bagus ya. Kemudian dua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, peranannya apa? Untuk kita membawa pesan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong, tidak bersyukur. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pesannya untuk kita apa? Jika kalian nanti sudah besar, pesannya, jika kalian nanti sudah besar, sudah menjadi misalkan pengusaha petani, maka kalian harus selalu bersyukur apa yang kalian punya. Tidak boleh sombong, tidak boleh tidak bersyukur. Harus bersyukur apapun yang kita miliki, kita harus selalu bersyukur. Misalkan kalau ibu, bapak, nenek atau kakek saudara kalian, kalau ada yang misalkan peternak, petani, misalkan ayahnya petani, ibunya petani, diingatkan oleh kalian harus selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan. Nah, itu pesan kepada kita. Apapun yang kita miliki harus bersyukur, tidak boleh sombong, tidak boleh serakah. Diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, coba. Tadi katanya Dayu sudah mendengarkan cerita Asal Mula Bukit Catu yang dibacakan oleh coba dalam cerita ini ada siapa? Jadi, coba ini ada nenek yang tadi katanya menceritakan cerita Asal Mula Bukit. Kemudian ini ada ibu. Ini siapa ini? Ini. Coba kalian sebutkan karakteristik ciri khas dari rambutnya bagaimana? Lurus pendek, panjang pendek, rambut nenek. Dan kalau rambut ibu Dayu, panjang. Kalau rambut Dayu, rambut ayah, rambut adik Dayu, pendek dan lurus, panjang lurus, panjang. Kemudian warna kulitnya hitam, putih atau sawo matang. Sawo matang. Nah, ini adalah karakteristik dari sebuah keluarga. Nah, sekarang coba
jenis. Kalian punya keluarga di rumah? Punya. Ada ayah? Ada. Ada ibu? Ada. Ada kakak? Ada. Ada kamu? Ada. Kamu ada adik? Ada. Kalau ada nenek ditambah, ada kakek ditambah. Kalau tidak ada adik, jangan ditulis. Apa anggota keluarga kalian? Warna kulit kayak kalian masing-masing. Warna kulit kayakku, sawo. Misalkan jenis rambut, ayah jenis rambut keriting, pendek lurus atau panjang lurus. Nah, silakan. Kalian suka melihat di rumah? Silakan sekarang kalian kerjakan. Ayah, ibu, kakak, kamu, adik, kalau ada kakek, kalau ada nenek. Untuk warna kulit dan jenis rambut. Kamu bagaimana jenis rambutnya? Terus kemudian tinggi badan dan berat badan tanyakan nanti di rumah. Sekarang kerjakan. Siap. Kalau ada kakek ditambah ke bawah kakek, kalau ada nenek ke bawah nenek. Warna kulit sama mata atau hitam atau putih, kemudian jenis rambut keriting, pendek, lurus, panjang. Silakan dikerjakan. Jadi coba Citra, anak Citra coba. Untuk ayah teman kulit, rambut, jenis rambut, ibu, kalau jenis rambut, panjang keriting, anak kakak, ada kamu, Citra, kemudian adik punya. Tangan untuk Citra. Jadi, karakteristik sudah semua. Karakteristik anggota keluarga masing-masing itu berbeda. Coba perhatikan, berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut janganlah kita saling janganlah kita saling mencaci. Coba Amel. Udah, coba. Ya, satu ayat, orang kulit. Ya, tepuk tangan untuk Amel. Sama atau berbeda-beda? Berbeda. Nah, perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu secara sempurna. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghargai. Coba Indah. Ayo, dari bawah satu siapa bila kita terpendi? Indah.
berbeda. Nah, sekarang lanjut kesimpulan dan refleksi. Nah, tugas nanti yang belum selesai dalam KPD ini berarti tugasnya tadi apa? Menanyakan tinggi dan berat. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang mata pencarian penduduk di desa atau di desa atau di daerah kita. Kemudian yang kedua cerita tentang asal mula bukit. Kemudian yang ketiga sekarang tadi karakteristik mata keluarga. Menyenangkan hari ini belajar? Menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan berarti kalian sudah mengerti. Sekarang dilanjut evaluasi. Nah, ini coba ketua kelompok tanya. Jangan lupa tulis. Satu, berdoa dan cermati setiap putusan dengan seksama. Dibaca terlebih dahulu, kemudian evaluasi akhir terdiri atas empat putusan. Coba itu benar empat. 1, 2, 3, 4 ada 4 kolom. Kemudian jangan terlewat isikan nama lengkap. Kemudian kerjakan secara mandiri dan jujur. Mandiri berarti tidak boleh diskusi. Mandiri sendiri masing-masing. Waktu pekerjaan 10 menit. Selamat mengerjakan, dimulai dari sekarang. Waktunya selesai. Silakan diundang. Waktunya selesai. Sudah semua? Mengumpulkan sudah? Ada yang belum mengumpulkan? Ada yang belum? Kalau sudah, berarti untuk tugas KPD-nya yaitu apa? Menanyakan berat dan tinggi badan anggota keluarga masih dikerjakan di rumah. Ini untuk evaluasi dikumpulkan oleh Bapak dinilai, besok dibagikan. Nah, sekarang bulan apa bulan? Ramadan. Berarti harus ditingkatkan amal ibadah kita. Kemudian harus disiplin, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Gotong royong, saling menghargai seperti tadi kan. Karakteristik setiap anggota keluarga, setiap orang itu berbeda. Ada yang warna kulitnya apa?
Nah, semua berdiri. Tuh, siap. Selamat